Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah tema, mengalami Tuhan dalam pergumulan. TV-nya dan LCD-nya kenapa tidak nyala? Oke. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan berbicara pagi hari ini mengalami Tuhan dalam pergumulan. Saudara, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa tujuan kita datang ke ibadah ini? Saya tanya sekali lagi, semua perhatikan, tidak usah lihat LCD. LCD tidak ada hubungan dengan kita. Bapak Ibu lihat saya sini. Saudara perhatikan, apa tujuan saudara datang ibadah sepanjang hidup saudara, sepanjang tahun? Saya tanya saudara, apa yang menjadi tujuan saudara? Sekedar mengisi waktu karena formalitas, karena jadwal ibadah kita memang jam 9 hari ini, atau ada tujuan lain? Pernahkah kita bertanya, kenapa saya datang dalam kebaktian ini? Nah, karena itu saudara-saudara, kenapa saya mau ajak kita bertanya seperti ini? Dan saya mau ajak sering-seringlah kita bertanya, untuk apa saya datang kebaktian? Untuk apa saya datang beribadah? Kalau pertanyaan ini saudara tidak sering-sering bertanya sendiri pada diri saudara, maka kita akan melihat bahwa apa yang saudara lakukan, saudara dengar, akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Itu satu. Kedua, akan membuat kita merasa bahwa ibadah dan perjalanan hidup kita akan membosankan. Kenapa? Karena kita tidak punya tujuan. Ya. Kalau saudara punya tujuan, saya percaya, sungguh percaya, next saja di situ, saudara, maka hidup ini akan menjadi bergairah, termasuk ketika kita beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita tidak menyadari tujuan kita beribadah, mengapa kita harus beribadah, dan kenapa kita harus ada di ibadah setiap hari Minggu misalnya, maka kita akan mengalami apa yang saya sebut dengan kerugian. Saudara-saudara, begini maksud saya, semua coba perhatikan ke saya. Perjalanan beribadah itu akan dilakukan selama 365 hari ke depan. Dan kalau kita tidak punya tujuan, hanya sekedar maaf, diajak teman, diajak keluarga, diajak gembala, maka sekali lagi saudara akan ada di satu TV di mana saudara akan membosankan. Saudara berkata begini, kita bikin apa saja nih? Hanya duduk datang, lihat orang memuji Tuhan atau ikut-ikut memuji Tuhan, lalu dengar firman Tuhan, selesai. Kita akan berjalan dengan rutinitas yang biasanya orang bilang rutinitas. Perhatikan, kalau Anda berjalan hanya dengan rutinitas, maka satu waktu percayalah ibadah akan membosankan. Saya berharap keluarga itu tidak hadir pagi hari ini. Ada satu keluarga yang akan hadir, tapi dia akan hadir minggu akan datang. 10 tahun tinggalkan Yesus, satu keluarga. Kira-kira ada 3 keluarga di dalamnya tinggalkan Yesus, padahal mereka adalah keturunan orang Pentakosta. 10 tahun. Pertanyaan saya, kok bisa orang-orang Pentakosta yang katanya begitu ekstrim dengan kebenaran firman Tuhan bisa tinggalkan Yesus? Jawaban saya sederhana, kemungkinan ibadah itu hanya sebuah rutinitas. Sebab kalau ibadah itu mereka mengalami Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan, saya percaya tidak ada satu orang pun yang berkeinginan untuk meninggalkan Tuhan. Tapi karena mungkin sebuah rutinitas, datang dengar khotbah, datang dengar firman Tuhan, sudah menjadi satu yang biasa. Akhirnya rutinitas membosankan, mulai datang membosankan. Mulai membosankan ditandai dengan, ya maaf ya, ibadah yang tadi 4 kali jadi 3 kali, 2 kali, 1 kali, dan akhirnya hilang selamanya. Karena itu saya bilang tadi di dalam tema mengalami perjumpaan, mengalami Tuhan itu sangat penting untuk kita. Kalau saudara datang hanya mau ketemu gembalamu, pendetamu bisa mengecewakan. Tapi kalau saudara datang dengan satu maksud yang dalam, yaitu saya harus ketemu Tuhan, maka itu tidak akan membosankan saudara. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Nah karena itu saya mau bahas hal ini di dalam Lukas pasal 6 ayat 17, 18, 19. Saya pernah khotbah ini di tahun yang lalu, tapi saya dapat berkat lagi pagi hari ini. Tapi saya mau singkat saja, kita bangkit berdiri, kita baca ayat 19 saja supaya kita semua tahu. Mari kita baca Lukas 6,
17, 18, 19, tapi saya mau kita baca 19 saja. 1, 2, 3. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang yang disembuhkannya. Perhatikan kalimat ini satu kali lagi. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa keluar daripadanya. Semua orang itu dan semua orang itu disembuhkannya. Perhatikan kalimat, jangan duduk Bapak Ibu. Perhatikan, dia katakan semua orang atau orang banyak berusaha menjamah dia. Lalu Alkitab mengatakan apa yang keluar, saudara? Ada kuasa yang keluar. Artinya harus dirasakan dalam ibadah kita. Kalau ibadah tidak dirasakan kuasa, akan ada sebuah liturgi dan rutinitas. Dan kalau Anda tidak mengalami kuasa itu, tadi saya bilang, membosankan, menjenuhkan, dan akhirnya kita pergi. Biasanya sesuatu yang membosankan kita tidak suka melakukannya. Biasa kita mau melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang kita rasa. Amin. Lalu dia bilang, dan semua orang. Artinya begini, kesempatan itu tidak diberikan untuk 1-2 orang mengalami kuasa Tuhan. Jadi orang-orang diberi kesempatan, tapi siapa yang diberi kesempatan? Duduk dan saya mau jelaskan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu perhatikan, dalam ibadah harus ada kuasa yang keluar. Maksudnya begini, kalau pemain musiknya main, harus ada kuasa yang keluar. Sang leader menyanyi, harus ada kuasa yang keluar. Singers nyanyi, harus ada kuasa yang keluar. Jemaat pun demikian. Waktu saudara menyanyi, saudara mengundang kuasa Tuhan menjamah saudara. Kalau ini dirasakan, maka tidak ada lagi promosi. Ayo dong, ibadah dong. Ayo kita ibadah. Ayo jangan terlambat datang ibadah. Pasti kita bergairah karena kita rindu ada kuasa yang menjamah kita. Pertanyaan saya, siapa yang tidak butuh kuasa Tuhan? Kita butuh. Karena itu saya undang kita atau saya ajak kita, jangan datang ibadah hanya karena rutinitas. Mereka janji minggu akan datang, mereka akan bergabung dengan kita. Yang luar biasa, keluarga ini adalah keluarga pendeta. Jadi lihat, keluarga pendeta bisa tinggalkan Tuhan. Karena persoalan apa tadi? Kembali, rutinitas. Apakah ibadah kita rutinitas? Maka kita akan belajar, ada 3 hal yang harus kita perhatikan saat kita datang pada Tuhan, supaya kita bisa mengalami Tuhan. Kalau kita mengalami Tuhan, kita rasakan. Kalau kita rasakan, kita bukan hanya menikmatinya, tetapi kita juga ingin menikmati lagi dan lagi. Saya ulangi lagi. Kalau saudara datang ke ibadah tidak menikmati sesuatu, saudara tidak akan rindukan kebaktian kedua, ketiga, keempat, dan kesekiannya. Kenapa? Karena saudara menganggap sama saja. Saya datang, saya tidak alami apa-apa. Saya pulang, saya tidak alami apa-apa. Tapi kalau saudara alami sesuatu, biasanya saudara kepingin datang lagi. Saya ingat waktu Mixu buka pertama kali, saya menikmati es krimnya dan juga lemonade-nya, lemonade-nya itu orang bilang tuh, saya suka itu. Dan setiap saat sampai Ibu Lin bilang, Pak, soalnya ada minuman lain lah kok yang suka. Saya suka, dan kan itu saya datang lagi. Dengan Tuhan harus begitu. Kalau saudara mau suka dan terus suka lagi, satu, alami Tuhan. Alami Tuhan, maka saudara akan suka dan suka lagi. Nah, karena itu ada 3 hal yang saya mau sampaikan, saudara. 1, saudara harus berjumpa dengan Tuhan. Begini, saudara, saya bisa rasakan tadi itu Mixu punya enak nikmatnya bagaimana. Tidak bisa saya hanya di rumah. Saya datang ke situ, beli dan nikmati. Saya mungkin orang bisa cerita Mixu itu enak. Saya tidak sedang promosi Mixu ya. Tapi maksud saya begini, biar orang cerita Mixu itu enak. Tapi kalau saya tidak pergi beli, jumpa penjualnya, lalu saya menikmatinya, maka saya tidak akan kembali. Pertama, saya tidak akan datang. Kedua, saya tidak akan kembali. Demikian, saudara. Bagaimana saudara mau mengalami Tuhan kalau saudara sendiri tidak mengalami Tuhan itu sendiri? Atau maaf kata, bagaimana saudara mau mengalami Tuhan kalau saudara tidak alami Tuhan itu sendiri? Kan yang bikin kuasa Tuhan hadir itu adalah Tuhan itu sendiri. Yang memberi kita berkat itu Tuhan.
Yang memberi kita pertolongan itu Tuhan. Kalau begitu, yang utama kita harus ketemu adalah Tuhan. Jadi memang kita ketemu song leader, kita ketemu pendeta, kita ketemu gembala yang khotbah. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan utama, saya ketemu dengan Tuhan yang punya kuasa itu. Banyak orang agak keliru di sini. Mereka suka ketemu hanya sekedar sampai pendeta. Saya tidak melarang kita mengidola pendeta. Tapi takutnya ketika pendeta itu meninggal, ketika pendeta itu mungkin lagi tugas ke tempat lain, maka sudah akan merasa seperti, gereja hari ini kurang enak. Persoalannya bukan enak tidak enak, bukan si pembicaranya, tapi siapa Tuhanmu yang harus engkau ketemukan. Mengerti ya? Saya ada orang yang tanya-tanya begini, sampai khotbah ini, oh pendeta A, maka dia datang. Tapi kalau pendeta B dia tidak datang. Pertanyaan saya begini, pendeta hanya berkhotbah tentang Tuhan, tapi Anda yang harus memilih untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat sini, mari kita lihat. Saya coba jelaskan saudara. Lalu ia turun, maksudnya Tuhan turun dengan mereka, ini maksudnya dengan para murid, berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan orang banyak atau banyak orang lain yang datang ke situ. Pertanyaan saya begini, untuk apa orang banyak itu datang ke situ? Tunggu-tunggu di situ untuk apa? Ketemu Petrus, ketemu Lukas, ketemu Yohanes, ketemu Filipus? No, mereka sudah dengar tentang Yesus kemungkinan besar. Karena itu yang mereka mau ketemu adalah Tuhan. Makanya di dalam ayat 19, semua itu yang semua orang yang datang dijamah, disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Karena apa? Pertama, mereka jumpa dengan Tuhan. Kalau mereka ketemu Petrus sama saja. Kalau mereka ketemu Lukas sama saja. Walaupun kita tahu mungkin Petrus punya khotbah bagus, tapi selama mereka tidak ketemu Yesus, mujizat itu tidak pernah terjadi. Pertolongan itu tidak pernah terjadi. Hadirat Tuhan tidak pernah terjadi. Karena sumbernya adalah Tuhan. Bapak Ibu mengerti ya? Kalau kita tidak ketemu sumbernya, itu namanya palsu. Kalau ada kelihatannya rasa hadirat Tuhan, itu namanya hadirat Tuhan palsu. Kalau ada kuasa, kelihatannya kuasa itu palsu. Karena kita harus ketemu dengan dia langsung. Untuk kita meminta dia dari dia langsung, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya begini saudara. Saya tadi pagi renung, hampir siang saya tidak bikin khotbah ini, saya hanya dapat poin. Tapi saya pikir begini, kenapa harus berjumpa dengan Tuhan? Maksud saya begini, apa yang Anda lakukan saat kita mau berjumpa dengan seseorang? Ini pertanyaan penting. Waktu saudara janjian berjumpa dengan seseorang, atau ada seorang ingin berjumpa dengan Anda, kira-kira apa yang Anda lakukan? Waktu Natal, ada jemaat bilang, Bapak di mana? Saya bilang di rumah saja. Bapak jangan kemana-mana, kami mau dipegang tangan. Saudara perhatikan, baik orang yang mau jumpa dengan saya maupun saya mau jumpa dengan orang lain. Misalnya, saya janjian mau jumpa dengan gubernur. Maka, apa yang harus kita lakukan? Pertama, pasti persiapan. Baik si penerima tamu, maksudnya orang yang mau terima tamu, dia pasti siap. Jadi pada waktu orang itu mau berjumpa seseorang, dia siap. Apa yang dia siap? Waktu tamu mau datang di rumah, kami pas keluar, istri saya telepon anak saya, menyimpan ruangan tamu. Dapur perlu saudara, ruangan tamu. Karena kita mau ketemu orang di situ. Kasih beres itu ruang tamu. Lalu karena itu masih dekat-dekat dengan sisa-sisa kue Natal, taruh kue Natal di situ. Perhatikan. Yang ketiga, kalaupun kami ada di situ, bukan hanya persiapan ruang tamu, istri saya akan cepat-cepat mandi, saya pun akan cepat-cepat mandi. Kenapa? Karena mau ketemu, jumpa orangnya. Saudara perhatikan, apa maksud saya? Pertama, kalau saudara mau ketemu Tuhan, Anda tidak bisa datang sembarang. Ketemu manusia yang berdosa, ketemu manusia yang sementara waktu saja, ada persiapan.
Minimal ruangan dipersiapkan, baju dipersiapkan dengan bersih, tubuh bersih. Apa artinya? Saya tanya Bapak Ibu, bagaimana Anda mau mengalami Tuhan kalau datang ke sini saja tanpa persiapan? Kita ketemu manusia saja persiapannya luar biasa. Jokowi kalau datang ini semua persiapan, sewa itu mobil-mobil mewah, ruang gedung-gedung dibersihkan, jalan dibersihkan, semua. Bisa kasih tahu saudara, kenapa kita tidak jumpa Tuhan? Karena tidak ada persiapan. Maksudnya bagaimana Bapak Gembala? Begini, kalau itu singer song leader, kita akan sambut Tuhan di harus ibadah. Persiapkanlah dirimu dengan satu. Sudah pasti fisik kita harus bersih. Amin. Fisik kita harus bersih, wangi, rapi. Ada yang ketemu di Punyong, di Punona dalam keadaan tidak siap, tidak mandi, tiba-tiba jam 7 ketemu sayangnya. Tanpa sikat gigi saudara ketemu dia. Itu hari dia minta putus 7 kali lipat. Tanpa persiapan. Tetapi kita ini kadang-kadang datang gereja kan maaf kata tanpa persiapan. Contoh, bangun pagi. Kalau saudara memang sudah siap hati, maaf, malam saudara tidak akan mete sampai besok pagi terlambat datang ibadah, terlambat melayani. Sebenarnya bukan di alasan terlambat mobil, hujan, bukan. Anda yang tidak siap sebenarnya. Kalau Anda punya hati siap untuk ketemu Sang Raja, pasti Anda siap dan tidak akan mungkin terlambat. Terbukti. Kalau gubernur bilang jam 7.30 karena jam 9.30 saya ketemu dengan wali kota. Maka sebelum jam 7.30 biasa kita sudah di sini. Masalah di sini kita kadang-kadang tidak persiapkan dengan baik. Amin. Jadi berhenti alasan kita terlambat karena ABC. Anda yang tidak siap hati. Tidak ada kata amin. Pernahkah saudara menyambut tamu itu terlambat daripada kedatangannya? Saya tanya saudara, pernah saudara sambut tamu terlambat dari kedatangannya? Maksudnya gini, pas dia pun sampai halaman baru saudara bersihkan itu rumah dan mandi. Tidak. Kenapa? Karena Anda rasa ini orang penting untuk jumpa dengan saya. Kenapa Anda tidak merasa Tuhan itu jauh lebih penting? Itu baru persiapan fisik. Hatimu harus engkau persiapkan dengan baik. Kalau hati kita sudah dipersiapkan dengan baik, mau firman Tuhan noe, lembut, keras, kita akan berkata, yes, aku jumpa Tuhan. Persiapan itu penting. Persiapan fisik, persiapkan dengan baik. Persiapkan doa dengan baik. Persiapkan apa lagi? Penyerahan diri yang baik. Baru kita bisa ketemu Tuhan. Kedua, biasanya orang yang kita jumpai kita lakukan apa? Penghormatan. Saya jengkel-jengkel kita dengan orang itu, kita hormat dia. Betul tidak? Orang yang kita mau jumpai itu kita hormati. Selalu saya bilang, biar ketemu ada berkelahi suami istri, coba itu tamu datang. Suami istilah senyum selalu, mari bapak masak, siap tedol. Habis itu dia pun pulang untuk berkelahi lagi, tidak apa-apa. Yang penting kita hormat itu tamu yang datang. Betul tidak? Itu manusiawi, tinggalkan semua demi menghormati orang kita jumpa. Nah persoalannya kenapa dengan Tuhan kita kurang menghormati? Makanya saya selalu bilang dalam gereja ini, dengar firman harus hormat. Menyembah Tuhan harus hormat. Karena Anda tidak ketemu dengan saya. Kita sedang pribadi lepas pribadi ketemu dengan Tuhan. Amin. Orang muda, kalau engkau ingin lihat kuasa Tuhan keluar dari surga untuk hidupmu, persiapkan dengan baik hatimu, hidupmu, semua yang kau punya untuk Tuhan, menghormati Dia. Kalau engkau hormat Dia, pasti engkau ketemu dengan Dia. Satu waktu Yesus bilang begini, kenapa mujizat tidak terjadi di kampungnya? Karena di kampungnya tidak menghormati Dia. Sampai-sampai Dia bilang begini, seorang nabi tidak akan dihormati di tempat di mana dia
lahir. Itu keluar dari mulut Yesus. Padahal mereka ketemu Yesus, tapi kenapa tidak mengalami sesuatu? Satu, karena mereka tidak persiapkan dengan baik. Kedua, mereka tidak menghormati Tuhan. Jadi jemaat, saya kasih ingat, ibadah bukan berapa jam kita beribadah. Ibadah berbicara tentang berapa lama engkau menyiapkan hati untuk masuk ketemu Tuhanmu. Seberapa engkau menghormati Dia selama engkau beribadah kepadanya. Baru ayat yang ke-19 dia bilang, kuasa itu keluar menjamah semua orang. Amin. Kalau itu keluargamu belajar untuk bapa, mama, anak-anak, hormat Tuhan, persiapkan diri dengan baik kepada Tuhan, maka kita bilang semua dia jamah. Papa dijamah, mama dijamah, anak-anak dijamah, kalau ada cucu dijamah Tuhan. Tapi dimulai dengan ada kerinduan untuk berjumpa pribadi dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, kalau orang kita jumpa apa? Biasanya kita melakukan pelayanan. Semiskin-miskinnya orang Kupang, saya suka orang Kupang adalah apa? Semiskin-miskin mereka. Kalau ada tamu datang minimal aqua di atas meja. Minimal aqua. Paling banyak pisang goreng. Mengerti maksud saya? Ada sikap pelayanan kepada orang yang kita mau jumpa. Pernahkah tamu itu telepon saudara, ingin beta mau pergi? Memang mungkin ada, tapi 1-2. Tapi kebanyakan tidak. Mereka tidak pernah bilang begini, halo, saya mau datang, jadi ayam potong, babi potong, kambing potong. Kalaupun dia lakukan itu hanya main gila saja, orang Kupang bilang, betul ya? Tapi Anda tidak pernah dapat telepon, tapi kok otak saudara berkata, mama, ada apa nasihat di situ kok? Pak Tuhan mau datang. Ada sikap pelayanan kepada orang kita jumpa. Pernahkah saudara berpikir, ketika Anda bertemu dengan Tuhan, bukan sekedar Anda datang nyanyi, menyembah Tuhan dengan firman Tuhan. Harus ada sikap untuk mau melayani Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tadi pagi ketika saya dapat ini perenungan dari Tuhan, saya pikir betul ya. 3 persiapan ini ada untuk berjumpa seseorang. Manusia saja kita butuh persiapan kita butuh penghormatan, bahkan kita siap melayani. Saya ingat kalau kami dulu di Alor, kabupaten, setiap kali ada pendeta dari provinsi, kami paling sibuk. Istri saya akan cuci itu kamar mandi, luar biasa. Hanya untuk sambut pendeta yang dia KKR 1 malam saja. Habis dia pulang, ya selesailah semua. Tapi saya pikir, bukankah kita sedang menyambut sang raja? Kadang-kadang kita tidak punya hati yang bersih dengan Tuhan. Saya kasih contoh, hati kita kurang bersih dengan Tuhan. Waktu Tuhan bicara berkat, rasanya Tuhan, saya senang dengan Tuhan. Tapi waktu teguran khotbah itu datang dalam hidup kita, kita punya hati mulai kotor. Padahal untuk sambut seorang yang kita mau jumpai, biasa kita bersih semua dalam segala. Kamar mandi bersih, ruang tamu bersih. Tapi sayang ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan, masih ada pikiran-pikiran kita yang masih kotor. Inilah alasan kita hanya berjumpa dengan liturgi ibadah, tapi kita tidak pernah berjumpa dengan sang pribadi itu sendiri, yaitu Tuhan Allah. Sekarang kita sadar bukan? Sudahkah kita siap setiap minggu? Dan minggu akan datang saya minta dengan kasih Tuhan, siap hatimu. Kalau engkau punya siap hati, saya sebagai gembala tidak akan menegur ulang-ulang. Tolong dengar firman Tuhan, jangan main-main. Karena Anda punya kerinduan jumpa Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, ini ada hubungan dengan poin yang kedua. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan, tentu dengan 3 hal tadi, maka kita harus, yang kedua, kita juga ingin dengar suara Tuhan. Bayangkan tamu yang kita janjian, kita sudah bikin bersih ruangan, kita sudah persiapkan, kita sudah hormat dia. Pas dia omong, kita balik belakang dengan dia. Kira-kira tamu itu marah atau tidak? Pasti marah. Dia sudah datang jauh-jauh lagi ketemu kita. Kita tidak dengar dia, kita balik belakang, lalu kita bilang silakan duduk ya.
lalu kita hilang di belakang, tidak muncul-muncul. Kira-kira apa yang terjadi? Itulah yang terjadi dalam perjalanan kita orang Kristen. Kenapa tidak bisa lihat kuasa Tuhan yang keluar dari surga untuk kita? Karena kita bukan hanya tidak berjumpa dengan Tuhan, tapi kedua, kalaupun kita jumpa, tapi kita sebenarnya tidak mau dengar suaranya. Coba kita dengar ayat ini. Mereka datang untuk mendengarkan dia. Sudah jumpa kasih penghormatan, sudah jumpa kasih pelayan. Saya percaya ada yang kasih dia air minum hari itu, kasih dia makan hari itu. Sebagai bukti mereka rindu ketemu dia, sebagai bukti mereka hormat, sebagai bukti bahwa mereka mengasihi Tuhan dengan melayani dia. Tapi yang kedua, Alkitab bilang mereka datang untuk mendengarkan dia. Kalau bapak ibu hanya datang untuk main-main di dalam gereja, saya pikir kita sedang tidak berjumpa Tuhan. Sebab kalau kita berjumpa manusia saja, pasti kita ingin harus dengar suaranya. Yang namanya ketemu manusia harus dengar itu suara. Tapi sayang banyak orang suka Tuhan dengar suaranya, tapi dia tidak mau dengar suara Tuhan. Saya selalu bilang bahasa ini. Banyak orang Kristen tidak bisa lihat kuasa Tuhan bekerja karena mereka hanya ingin Tuhan dengar suara mereka, tapi mereka tidak pernah dengar suara Tuhan. Maksudnya bagaimana Bapak Gembala? Begini, kadang-kadang kalau kita berdoa itu mau supaya kalau bisa Tuhan, kalau kita berdoa dengan Tuhan 2 hari saja, kita minta 2 hari Tuhan tolong, 2 hari Tuhan tolong. Tetapi waktu Tuhan bilang begini, ya saya mau lu 365 hari setia dengan kita. Sabar dulu, Tuhan dengar kita dulu, baru kita dengar Tuhan. Terbalik. Untuk Tuhan bisa dengar suaramu, Anda harus dengar suaranya. Dia saja bilang amin. Kalau saudaramu, Tuhan dengar suaramu, kamu harus lebih dahulu dengar suaranya. Itu kita bilang, mereka datang untuk mendengarkan dia. Nah ini juga saya mau bahas kata mendengarkan ini. Kita mendengar seorang, atau saat kita mendengar Tuhan, itu harus ada dampaknya. Pertama, biasanya kalau kita dengar katanya, menurut analisa saya, kenapa harus dengar? Kenapa harus dengar orang atau kenapa harus dengar Tuhan? Karena menurut saya, saudara dengar, ini yang saya dapat tadi pagi. Hidup yang kita alami hari ini adalah hasil pendengaran kita di masa lampau. Sekali lagi, kenapa Tuhan bilang dengar saya? Karena dia mau bilang nanti kuasa yang keluar itu hasil dari kau dengar sekarang ini. Dia bahasa yang saya ceritakan begini. Hidup yang kita alami hari ini adalah hasil dari pendengaran kita di masa lampau. Kenapa ada anak-anak yang sopan santun? Coba, ini anak baik ya, dia sopan sekali. Saudara cek dia pun sopan santun dari mana? Dia pernah dengar dia pun mama bilang, kalau lu ketemu orang tua. Dulu kami kalau mainnya yang umur saya dan ke atas lebih tua, kami dulu diajar begini, kalau lewat orang, tangan kanan harus turun, bahu turun sebelah, baru jalan. Begini, kalau kita ketemu orang itu begini. Betul tidak? Maaf ya, anak-anak sekarang dong tabrak-tabrak sah. Loh, dari mana akhirnya orang ini anak sopan? Dari pendengar orang tua. Dia hanya dicap sopan kalau dia pernah dengar orang tua yang ngomong. Kita ini kan hasil produk dari guru, hasil guru ngomong kita. Di ujung rotan ada emas. Kan guru itu harus dia pokok kita. Dulu dia pakai itu pantun, apa? Bukan pantun, apa namanya? Peribahasa. Di ujung rotan ada emas. Dia tata ketong di sini dan bebas bambu. Lalu dia bilang di ujung rotan ada emas. Saya pikir-pikir, sekarang saya tahu baca itu gara-gara itu. Hasil dengar dia omong. Makanya ini hari bisa baca Alkitab, ini hari bisa baca WA, ini hari bisa baca Facebook. Bayangkan kalau itu hari rotan tidak naik. Orang bilang, woi di Facebook ada berita orang bunuh diri. Haha, yang mana itu? Mengerti ya? Kita ini hasil dengar-dengaran. Orang tua bilang dulu, sering
Seringkali kita mendengar orang tua dulu bilang, orang tua dulu bilang, orang tua dulu bilang. Lalu kita jadi itu karena apa? Orang tua dulu bilang. Kalau orang tua dulu bilang kita dengar, kita jadi sesuatu hari ini. Kenapa Anda tidak percaya? Anda dengar suara Tuhan ini hari ini, Anda jadi sesuatu di depan sana. Jadi hasil yang kita dengar hari ini, orang pintar bisnis, itu pengusaha pintar bisnis yang sekolah di Amerika itu dari mana? Hasil dengar dia pun dosen ajar. Makanya dia bisnis bagus, dia kerja bagus, karena waktu dosen ajar begitu. Kenapa kita gagal melihat Tuhan kerja? Karena kita sudah ketemu, tapi kita tidak mau dengar dia bicara. Kalaupun kita mau dengar dia bicara, kita mau yang enak yang dia bicara. Saya tanya saudara, bapak kita dan mama kita hanya omong baik saja dengan kita kok. Ada waktu dia bilang, nak, makan pelan-pelan nak. Nasi jatuh itu dia menangis. Apalagi kalau mama kupang dia, hari ke-1, ke-2 dia omong, nah, hari ke-8 memakan babai kalau babonting. Mungkin anak sekarang tidak tahu babonting ya, itu bangka. Tapi kan dia tidak sekadar omong, itu punya tujuan menghancurkanmu. Tahu? Ada kata amin, kayaknya mama-mama baik semua di sini. Yang setiap hari omong baik saja. Tapi maksud saya begini, kita punya hidup ini hasil dari kita dengar yang dulu-dulu. Amin. Saya punya dosen sudah bilang, Jer, melayani itu harus benar-benar mendengar dengan baik. Maksudnya begini, beberapa nasihat dosen saya yang saya pakai sampai hari ini, dan apa yang diajarkan jadi. Saya ingatkan saudara, jangan dukung orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Anda berdosa besar. Jangan ketawa mendukung orang-orang yang tidak hormat Tuhan. Anda sedang diundang kutuk Tuhan atas hidup saudara. Saya kasih ingat saudara, jika ada orang tidak hormati Tuhan di gereja ini, hati-hati. Jangan sampai Tuhan pukul kita bola balik. Tapi saya mau kasih ingat saudara, bahwa mendengar itu atau apa yang kita alami hari ini hasil dari kita dengar dulu. Pernahkah kita mengalami sesuatu lalu orang tua bilang begini, nah itu toh mama dan bapak seomong toh. Pernah saudara dengar bahasa itu? Kan mama su bilang, kan bapak su bilang. Berarti betul pendengaran yang masa lampau mengerjakan apa yang kita alami hari ini. Jadi kalau saudara tidak mau dengar firman Tuhan, no problem. Tapi jangan ganggu orang lain yang mau dengar firman Tuhan. Kedua, kalau saudara tidak mau dengar firman Tuhan, no problem. Itu urusan saudara. Tetapi saya mau kasih tahu, Tuhan sedang berurusan dengan Anda juga. Yang ketiga atau kedua, kalau yang namanya saudara mendengar, saudara menemukan yang namanya solusi atau jalan keluar. Setiap kali Anda mendengar nasihat, sebenarnya tanpa sadar Anda mendengar solusi dan jalan keluar. Ketika hari ini kita dengar tentang bagaimana supaya kita bisa dijamah Tuhan, ada solusinya. Tadi solusi pertama adalah ketemu Tuhan. Kedua, dengar suara Tuhan. Jadi setiap pendengaran itu biasanya ada solusi. Jadi kalau kita tidak ada solusi, kemungkinan besar kita tidak mendengar firman Tuhan dengan baik. Karena setiap firman Tuhan itu di dalamnya ada solusi, ada jalan keluar. Amin. Jadi kalau saudara satu waktu stres, frustrasi, nah hari-hari ini aneh. Saya tidak tahu roh apa yang sedang melanda NTT. Roti baru tentara bunuh diri. Kemarin di belakang Ramayana, satu di Sumba, satu di Ambon. Aduh, saya dengar istri saya, bapak-bapak lihat, saya sudah saya bosan lihat itu. Kenapa? Kenapa orang putus asa?
Satu saja. Kalau tidak ada solusi. Kenapa tidak ada solusi? Karena kemungkinan besar mereka lebih dengar suara setan daripada suara Tuhan. Kalau Anda dengar suara Tuhan, dengar-dengar, selalu ada solusi. Saya percaya itu. Israel waktu sudah berhadapan dengan laut tertutup semua. Sudah tidak mungkin. Di belakang orang Mesir, kiri kanan gunung, padang gurun dan sebagainya. Di depan laut Teberau. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan kasih bilang gini, Musa, ada apa di tangan? Musa bilang tongkat. Musa dengar suaranya. Tapi Musa bukan sekadar dengar suaranya. Lalu Tuhan berkata, tembus itu kayu ke air. Lalu itu terbuka. Apa artinya? Ketika kita mendengar suara Tuhan dengan baik, menghormati Dia, yang tadi bukan solusi jadi solusi. Yang tadi bukan jalan keluar jadi jalan keluar. Jadi kita tidak mengenal apa itu frustrasi ketika kita selalu mendengar suara Tuhan. Amin. Wow, ketika saya duduk tadi pagi, saya tidur tapi saya terus Tuhan bicara terus supaya saya bisa dapat praktisnya. Karena setiap orang, saya bisa khotbah tapi praktis sederhana begini baru saja Tuhan singkapkan sekitar jam 3-4 pagi. Yang ketiga, Alkitab bilang, dengan mendengar Dia, iman kita bertumbuh. Lu apa hubungannya bertumbuh dengan kuasa Tuhan yang keluar? Nanti saya jelaskan. Tapi mari kita baca ayatnya. Di dalam Alkitab dikatakan seperti ini. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dengar lagi, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dengar itu dapat solusi. Dengar bukan sekadar penghormatan, tapi dengar itu menentukan ke depan kita jadi apa. Kita dengar nasihat orang tua, kita jadi sesuatu yang baik. Kita tidak mendengar, kita jadi orang yang tidak baik. Itu hukum manusia. Nah, tapi di sini dia bilang mendengar itu membangkitkan iman. Karena dengar itu membangkitkan iman. Nah, lalu apa hubungan dengan kuasa Tuhan yang tadi ayat 19? Begini. Baru-baru saya punya sebuah persoalan. Dan ketika saya punya persoalan, saudara, saya bingung, saya tidak tahu bikin apa ini. Yang pasti saya berdoa. Tapi waktu saya berdoa pun, hati saya seperti masih merasa, Tuhan kok ini tidak mungkin, ini jalan kok tidak mungkin. Lalu Tuhan kasih saya ayat yang tadi itu, Laut Teberau itu. Lalu Tuhan bilang begini, kadang-kadang engkau tidak perlu tahu dia punya solusi. Kan waktu sampai di Laut Teberau itu, bukan mereka sudah tahu dari sini. Sampai di situ terjepit. Tapi iman itu adalah tadi, dengar, lakukan. Pada waktu dia dengar, dia percaya suara Tuhan, dia lakukan, itu iman namanya. Dan akhirnya terbuka. Apa artinya? Kuasa Tuhan terjadi waktu iman kita dipertaruhkan di bawah kaki Tuhan. Sobat saudara baca, hampir keseluruhan Tuhan buat mujizat di dalam Injil, syaratnya satu saja, iman. Selalu dia bilang, kalau bukan dia bilang dosamu sudah diampuni, selalu dia berkata, jadilah sesuai iman. Berarti dari mana iman itu timbul? Pendengaran. Kalau begitu kita tidak boleh main-main dengan pendengaran kita. Sebab apa yang kita dengar menentukan apa yang kita alami. Contoh, kalau saudara sering dengar yang negatif terus, satu waktu saudara akan jadi orang yang negatif, hidup pesimis, hidup menyalahkan diri, karena selalu yang saudara dengar adalah yang negatif. Tapi kalau saudara dengar sesuatu yang positif terus, maka kalaupun ada yang Anda dengar yang negatif, positif itu akan menyaring dan membuat engkau menjadi orang yang berkualitas. Saudara mengerti? Sekarang mengerti ya? Karena itu sekali lagi Bapak Gembalamu selalu mengingatkan, dengar baik-baik, hormati. Maka sesuatu terjadi yang luar biasa terjadi. Yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara, langkahnya jelas. Mengalami Tuhan adalah pengalaman terakhir dari dua langkah sebelumnya. Langkah pertama apa tadi? Ketemu dia dulu. Ya itu logikanya begini. Saya kepingin makan tar susu.
Saya tidak bisa ketemu, maaf, Michael Siok Ain. Saya harus ketemu Helen yang pintar bikin tar susu. Kalaupun saya disuruh Michael bikin tar susu, jadi tarnya sebelah, susunya sebelah, maksudnya. Tapi kalau tahu si pembuatnya, saya ketemu, jadi kok. Demikian dengan Tuhan. Kalau saudara mau alami Tuhan, jelas nama saya ada kata Tuhan di belakang. Mau alami Tuhan, saudara ketemu Tuhannya. Saya hanya bisa perbaiki tab dan TV, bukan kepada orang yang pilih-pilih gelas aqua di jam. Tidak bisa. Saya harus ketemu orang yang jago perbaiki televisi. Kalau Anda mau lihat Tuhan perbaiki hidupmu, sederhana, datang ke Sang Pencipta yang bernama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, tadi saya bilang dengar dia. Sekarang dia mau lakukan sesuatu, tapi saudara tidak dengar dia. Kemarin anak saya Jenny bilang, "Bapak, renang." Saya pikir renang ini satu orang 75. Diajak keponakan, saya 75 kali 3 berapa? 225. Pasti kan tidak hanya renang-renang, tuh harus makan lagi. Tapi karena beberapa hari ini dia sedikit menyenangkan saya. Waktu dia di jalan setelah habis mandi, saya bilang, "Kakak, itu toh kalau lu dengar-dengar Bapak, Bapak kan usaha, jangan lu berenang di kolam itu. Lu berenang dari Koeba ke Pulau Kera pun Bapak mau." Itu orang tua toh. Kalau dia dengar kita, itu kita sudah pikirin. Kalau kita pikir orang tua kan begitu. Ini anak sudah dengar beta. Tanpa lu minta dia sudah pikir. Nah, bayangkan kalau lu dengar Tuhan, kita dengar Tuhan. Manusia berdosa ini saja. Anak dengar dia pikir. Apalagi kalau saudara dengar Tuhan, Sang perancang kehidupan. Kira-kira dia rancang, Anda punya model kehidupan, model apa? Tapi yang terakhir, mengalami Tuhan ini ada caranya juga. Setelah dua itu, saudara lihat ini. Kita lihat ayat sebagai ayat terakhir, kita akan berdoa. Saudara lihat ini. Mereka datang untuk mendengarkan dia. Sudah tadi kita bahas kan? Untuk apa saudara-saudara? Untuk apa mereka datang mendengarkan dia? Untuk apa Bapak Mama? Untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Saya tanya sama saudara, ini bicara apa? Kerinduan untuk dipulihkan di zaman Tuhan dulu. Tuhan itu bukan Allah yang paksa orang. Kalau Sonia mau ya sudah toh. Dia harus muncul dari orang yang ketiga, punya kerinduan untuk dijamah Tuhan. Saudara pernah dengar ada orang yang kalau kita ajak dia begini, "Mama, kenapa? Aduh, sakit parah ini." Nah, ketemu dokter kok. "Hei, senusa." Tapi ada yang bilang, "Oh, bawa sudah." Berarti kan ada dua manusia, sama-sama sakit. Satu mau ketemu dokter, satu pengen juga sembuh, tapi dia tidak mau ketemu dokter. Demikian dengan Tuhan. Bukan Tuhan tidak sanggup menjamah saudara, tapi Tuhan tidak lihat lu saja tidak ada rindu untuk datang ketemu beta untuk dipulihkan, dijamah dan mengalami kuasa Tuhan. Ini orang-orang sudah dengar, mereka rindu penyakit mereka disembuhkan. Orang kalau rindu sesuatu itu datang ulang-ulang. Betul ya? Kenapa ada orang datang di dukun saja berulang-ulang? Ini hari lu datang, malam besok jam 12 lu lipat tangan di kegelapan. Besok lagi lu datang lagi, potong ayam merah. Dia lakukan susah. Karena ada kerinduan untuk pulih. Kita ini sama Tuhan yang katanya berkuasa. Ini hari datang, besok 2-3 hari hilang. Lusa lagi baru bilang, "Tuhan, aku rindu." Tuhan bilang, kesian. Orang rindu itu setiap hari. Pernah rasa rindu dengan orang yang kita cintai? Baru ketemu tadi, baru bilang, "Kakak, adek, kakak pulang ya." Dia baru pulang kira-kira sampai di Epura situ rumah di sini. WA bilang, "Kak, balik kok ketemu 5 menit sah." Kurang ajar betul.
Baru pergi, sampai di rumah, baru masuk pintu, baru tidur kepala, WA masuk. Kak, kayak tadi itu hanya 5 menit padahal sudah 3 jam. Sampai bapak tua sudah batok-batok. Malah laki belum pulang-pulang juga. Kenapa? Rindu. Tidak ada jadwal, tidak ada bilang kebaktian atau pacaran itu berlaku jam 7.30 sampai 7.15. Tapi kita atur rapi sekali. 7.30 sepatu sudah bersih, jenis sudah bersih, rambut mengkilat, sisir rambut, badai pun tak menyentuhnya, tetap rapi alias. Itu pelajaran saudara. Lalu gini, disembuhkan penyakit mereka, juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Siapa dia? Mereka yang punya kerinduan. Jadi kalau sakit, punya beban, harusnya kita punya kerinduan itu 2 kali lipat lah. Tidak ada kata anak. Ini orang-orang ini tahu mereka dirasuk roh jahat, mereka sakit, rindunya tambah besar. Kita terbalik, tambah ada persoalan, tambah hilang dari Tuhan. Mau jadi apa kita? Terus kita lanjut. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Ini saya pernah khotbah. Cara untuk kita bisa melihat, mengalami Tuhan adalah bukan hanya Tuhan yang jamah kita. Selalu saya menggunakan bahasa ini. Kita harus bisa jamah Tuhan. Cara jamah Tuhan apa? Dengan cara apa? Sungguh-sungguh. Tuhan itu paling suka dijamah oleh orang sungguh-sungguh. Percayalah, Tuhan suka dengan orang-orang yang sungguh-sungguh menjamah dia. Cara menjamah Tuhan sederhana, sungguh-sungguh saja. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh Tuhan tidak berbuat sesuatu untuk hidupnya. Saya belum pernah dengar orang sungguh-sungguh kalau Tuhan tinggalkan dia. Belum pernah. Kalaupun kelihatan 1-2 saat seperti Tuhan tinggalkan, tapi Tuhan tidak meninggalkan dia selamanya. Makanya Alkitab bilang apa? Orang benar tidak pernah dibiarkan meminta-minta roti. Dari dulu aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah lihat orang benar ditinggalkan. Apa artinya? Orang sungguh-sungguh itu Tuhan juga sungguh-sungguh dengan dia. Cara menjamah kedua Tuhan kedua adalah apa? Dengan doa yang sungguh-sungguh. Kita bisa jamah hati orang tua dengan banyak cara. Tuhan juga punya banyak cara untuk kita senangkan. Melayani Tuhan juga cara untuk menyenangkan Tuhan. Hidup benar bisa merupakan cara untuk kita sentuh Tuhan. Amin. Saya kalau lihat anak-anak di jalanan, cara mereka menyentuh hati saya sederhana sekali. Walaupun kami berbeda pendapat dengan beberapa kita punya saudara. Saya kalau lihat anak-anak jual koran itu, dia tidak perlu pegang saya pun dada, ku jamah hatimu. Dia hanya cukup bilang gini, pegang koran. Oh, koran 2.000 sah, 2.000 sah. Belum makan. Hati saya seperti orang cabik-cabik gitu. Padahal hanya omong sepotong sah. Belum tentu dia belum. Saya bisa saja dia bukan tidak belum makan. Ku terbukti dia masih bisa goyang tangan ini. Belum makan. Pernah saudara lapar yang lapar betul-betul? Kira-kira angkat tangan bisa tidak? Tidak bisa, kok ini bisa? Tapi itu saja jamah saya po hati. 2.000 kasih keluar kok dia jangan omong teh. Terlalu banyak. Hanya begitu saya bisa jamah orang. Kenapa Anda tidak bisa jamah hati Tuhan dengan kesungguhan, dengan teriakanmu? Tuhan lebih lembut dari hatinya Jeriadu. Hanya dia ingin supaya benar-benar lu yang rindu. Karena begini, kenapa harus butuh kerinduan? Dengar penjelasan saya. Kenapa harus ada kerinduan darimu? Sederhana. Manusia itu minta tolong sama Tuhan, saya bisa lupa. Apalagi kalau Tuhan tolong saudara tanpa Anda minta. Pernah saudara tolong orang, lalu ketika ada terjadi sesuatu saudara begini, wih lu lupa beta. Langsung dia bilang begini,
Kok beta minta lu tolong beta? Hah? Kita ini pada tolong dia karena kasihan, tapi tiba-tiba dia bilang, kau dulu juga minta tolong lu. Lu tahu, lu dengar ya? Beta minta tolong lu. Nah dengan Tuhan cuma gitu kemungkinan. Kalau kau tidak punya kerinduan, nanti kau bilang gini, kau beta sudah minta Tuhan tolong beta. Lalu perbuatan Tuhan menjadi sia-sia. Saudara mengerti saya di sini? Kita kadang-kadang tidak mau Tuhan buat karena Tuhan udah lu yang minta. Dengan lu minta lu alami, lu punya berterima kasih berkali-kali untuk Tuhan. Orang yang kalau dia yang minta, dia akan berterima kasih, beda dengan orang yang tidak diminta kita tolong. Ada amin. Supaya saudara ngerti logika berpikir apa yang saya sampaikan. Karena ada kuasa yang keluar darinya dan semua orang itu disembuhkannya. Slide terakhir, coba saudara dengar ini. Ini slide terakhir saja. Bagaimana cara agar kita mengalami Tuhan? Satu, rindu disembuhkan, terhubung dengan Tuhan. Tadi kan dia bilang gini, semua ingin apa? Jamah. Betul ya? Semua orang ingin apa? Jamah dia. Betul toh? Ini saya hubungkan dengan terkoneknya kita dengan Tuhan. Kita punya HP semua. Kalau tidak ada yang namanya kabel apa tuh? Kabel data atau kabel untuk cas itu, maka HP itu semahal apapun tidak akan nyala. Sebaliknya, kalaupun ini ada kabel nih, tapi tidak sentuh terkonek dengan listrik, maka dia juga tidak akan nyala. Alkitab bilang gini, kenapa harus connect, sentuh Tuhan, jamah Tuhan? Karena sumbernya dari Tuhan. Sebagaimana listrik ini sumbernya dari sana, kita connect dulu baru ini lampu LCD, layar semua nyala, lampu mic ini nyala. Kita bisa menikmati nyanyian pujian hanya karena sederhana connect saja. Alkitab bilang kenapa orang ingin jamah dia? Karena mereka tahu connect dengan sorga. Sorga keluarkan semua yang sorga punya. Saya ulangi lagi, kalau kamu connect dengan sorga, semua yang ada di sorga merupakan milik kita. Kasih tepuk tangan dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.